Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari Prodi Statistika. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah biologi. Dosen pengampu Ibu Fitria Fatihatul. Kali ini saya akan membahas tentang tempe. Apa itu tempe? Pasti kalian sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata tempe. Tempe adalah salah satu makanan fermentasi khas Indonesia yang sudah ada lama di Indonesia. Tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, atau Rhizopus arizius, sehingga membentuk padatan kopak berwarna putih. Bisa dilihat gambaran simpelnya, kedelai kemudian difermentasi kemudian menjadi tempe. Apa kandungan dalam tempe? Tempe mengandung superoksida dismutase yang dapat menghambat kerusakan sel dan proses penuaan. Di dalam sepotong tempe terkandung berbagai macam unsur seperti protein, lemak, hidrat, arang, serat, vitamin, zaizen, genistein, dan lain-lain. Cara membuat tempe. Pertama, bersihkan kacang kedelai dengan air mengalir, lalu rendam dalam wadah berisi air. Biji kedelai yang kualitas tidak baik pasti akan mengapung. Pisahkan bagian tersebut. Kemudian rendam semalam atau minimal 8 jam. Kemudian diremas-remas hingga kulit airnya terkupas. Kedua, rebus dan dinginkan. Pertama, kemudian rebus kacang ke dalam air mendidih selama kurang lebih 1 jam. Jika sudah, angkat dan saring. Lalu tiriskan hingga benar-benar kering. Pindahkan ke biji kedelai ke dalam wadah besar. Biarkan hingga biji kedelai mencapai suhu ruangan serta benar-benar kering. Ketiga, beri ragi. Kemudian taburi ragi pada kedelai yang sudah kering, lalu aduk hingga merata ke dalam seluruh bagian. Keempat, bungkus dan simpan. Simpan tempe mentah di dalam daun pisang ataupun plastik. Kemudian beri lubangi dengan minimal jarak 2 cm. Kemudian simpan tempe di dalam rak atau wadah yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Lalu tutupi dengan kain bersih dan pastikan tidak terkena matahari. Diamkan selama minimal 2 hingga 3 hari sebelum tempe siap untuk dimasak dan dikonsumsi. Faktor yang diperhatikan dalam pembuatan tempe. Pertama, oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk pertumbuhan kapang. Aliran udara yang terlalu cepat menyebabkan proses metabolisme akan berjalan cepat, sehingga dihasilkan panas yang dapat merusak pertumbuhan kapang. Oleh karena itu, apabila digunakan kantong plastik sebagai bahan pembungkusnya, maka sebaiknya pada kantong tersebut diberi lubang dengan jarak lubang yang satu dengan lubang lainnya sekitar 2 cm. Kedua, uap air. Uap air yang berlebihan akan menghambat pertumbuhan kapang. Hal ini disebabkan karena setiap jenis kapang mempunyai AW optimum,
untuk pertumbuhannya. Ketiga, suhu. Kapang tempe dapat digolongkan ke dalam mikroba yang bersifat mesofilik, yaitu dapat tumbuh baik pada suhu ruangan 25 derajat hingga 27 derajat Celcius. Oleh karena itu, maka pada waktu pemeraman, suhu ruangan tempat pemeraman perlu diperhatikan. 4. Keaktifan laru. Laru yang disimpan pada suatu periode tertentu akan berkurang keaktifannya. Karena itu, pada pembuatan tempe sebaiknya digunakan laru yang belum terlalu lama disimpan, agar dapat pembuatan tempe tidak mengalami kegagalan. Perubahan yang terjadi selama fermentasi. Selama proses fermentasi, kedelai akan mengalami perubahan fisik maupun kimianya. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya: 1. Kadar nitrogen larut meningkat. Peningkatan ini disebabkan karena adanya aktivitas proteolitik kapang yang menguraikan protein kedelai menjadi asam-asam amino, sehingga nitrogen terlarutnya akan mengalami peningkatan. Kedua, pH meningkat. Dengan adanya peningkatan nitrogen terlarut, maka pH juga akan mengalami peningkatan. Ketiga, kedelai mudah dicerna. Kedelai yang telah difermentasi menjadi tempe akan lebih mudah dicerna. Selama proses fermentasi, karbohidrat dan protein akan dipecah oleh kapang menjadi bagian-bagian yang lebih mudah terlarut, mudah dicerna, dan bau langu dari kedelai juga akan hilang. Keempat, perubahan kadar air pada kedelai. Kadar air kedelai pada saat sebelum fermentasi mempengaruhi pertumbuhan kapang. Selama proses fermentasi akan terjadi perubahan pada kadar air di mana setelah 24 jam fermentasi, kadar air kedelai akan mengalami penurunan menjadi sekitar 61%, dan setelah 40 jam fermentasi akan meningkat lagi menjadi 64%. Kelima, berkurangnya kandungan oligosakarida. Selama fermentasi tempe terjadi, pengurangan kandungan oligosakarida penyebab flatulence. Penurunan tersebut akan terus berlangsung sampai fermentasi 2 jam. Keenam, peningkatan kadar asam amino. Selama fermentasi, asam amino bebas juga akan mengalami peningkatan, dan peningkatannya akan mengalami jumlah terbesar pada waktu fermentasi 72 jam. Manfaat tempe. Pertama, membangun dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Kedua, menurunkan risiko osteoporosis. Ketiga, mencegah anemia. Keempat, menangkal reaksi radikal bebas. Kelima, membantu menurunkan berat badan. Sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sudah menyaksikan.